Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Darmawanti Listanto dengan NIM 2019 0202 017. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dampak pengelolaan emas terhadap pencemaran air di Kecamatan Wayapo dan sekitarnya. Air selalu digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Air yang kita gunakan ini tentunya harus bersih. Air bersih adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak beracun. Namun saat ini air bersih mulai sulit untuk didapatkan. Penyebabnya adalah kelalaian manusia itu sendiri. Kandungan air saat ini memprihatinkan, terlebih air yang tercemar. Karena air yang mengandung logam, limbah, dan zat kimia yang berbahaya. Sesuai dengan siklus hidrologi, jumlah air di muka bumi adalah konstan. Namun, akibat pencemaran limbah, air mengalami penurunan kualitas hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Misalnya, di beberapa tempat, air tanah telah mengalami penurunan kualitas akibat perembesan limbah cair domestik, industri, dan juga limbah pertanian. Selanjutnya, tercemarnya air di Kecamatan Wayapo. Kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, di Maluku, Indonesia ini memberikan beberapa dampak negatif pada lingkungan. Salah satunya yaitu dengan tercemarnya air di Kecamatan Wayapo dan sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan menurunnya kualitas air sungai sebagai salah satu akibat pencemaran air limbah cair seperti merkuri yang digunakan untuk menambang emas. Ini adalah foto penambang emas yang ada di Kecamatan Wayapo. Seperti yang dilihat pada gambar ini, air sudah mulai berubah warna, ada yang berwarna kuning sampai kecoklatan, dan ini hasil dari pengolahan penambangan emas itu. Faktor penyebab terjadinya pencemaran air di Kecamatan Wayapo dan sekitarnya. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air, seperti air danau, sungai, laut, ataupun air tanah yang diakibatkan aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi tersebut. Air sendiri dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, baik berubah bau, warna, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pencemaran air mulai dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan salah satu faktor yang paling mempengaruhi pencemaran air di Wayapo dan sekitarnya ini adalah air limbah pengolahan emas. Hal ini dikarenakan banyak penambang yang membuang bekas air pengolahan emas yang mengandung zat-zat berbahaya, diantaranya limbah tersebut mengandung belerang, merkuri, asam slorida, mangan, asam sulfat, dan Pb, dan masih banyak zat lainnya. Limbah tersebut dibuang sembarangan, seperti pada sungai, kali, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan air di Kecamatan Wayapo dan sekitarnya menjadi tercemar. Seperti ini. Ini adalah foto air bekas penambangan emas. Ini adalah foto sungai di Kecamatan Wayapo. Dapat dilihat sungai yang awalnya warna airnya jernih, sekarang berubah warna menjadi agak kecoklatan. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran air di Kecamatan Wayapo dan sekitarnya. Pencemaran air dapat berdampak luas, mulai dari meracuni sumber air minum, makanan hewan, dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan lain sebagainya. Di badan air, sungai, dan danau, nitrogen dan fosfat telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali. Ledakan pertumbuhan akan menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan, tumbuhan, dan air menjadi berkurang. Begitupun dengan pencemaran air yang terjadi di Kecamatan Wayapo. Dapat berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, sumber makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah,
dampak terhadap kesehatan, dan juga dampak terhadap estetika lingkungan. Nah, dapat dilihat di sini adalah beberapa foto contoh pencemaran air yang terjadi. Dampak terhadap kehidupan biota air. Dapat dilihat air yang tercemar akan berdampak juga pada makhluk hidup yang ada di air tersebut, seperti pada ikan-ikan yang ada di air laut dan air sungai ini, ikan-ikannya pada mati. Dan untuk kualitas air tanah, ini adalah salah satu sumur yang airnya telah tercemar. Dapat dilihat dari warnanya sudah tidak jernih lagi dan juga airnya berbau. Untuk dampak terhadap kesehatan, banyak penyakit yang dapat timbul akibat dari pencemaran air sendiri. Nah, ada liver, hepatitis, diare, dan penyakit lain sebagainya. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Dapat dilihat jika air tercemar dan tidak bersih itu akan mengganggu pemandangan dan itu mengurangi estetika lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, cara mengatasi pencemaran air. Cara mengatasi pencemaran air sendiri terdapat 8 cara. Yang pertama, mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Sumber air yang masih bersih hendaknya tetap dipertahankan kebersihannya, jangan sampai ikut tercemar juga. Kemudian, menanam tanaman berkayu tebal. Tanaman yang berkayu tebal adalah tanaman yang dapat menyerap air dengan baik. Dengan begitu, persediaan air tanah mencukupi dan sumber air bersih dapat terjaga. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai, kali, laut, dan lain sebagainya. Hal ini agar air tidak tercemar. Yang keempat, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang, kita bisa lakukan pendaur ulangan. Seperti sampah botol, kita bisa membuat pot dari botol plastik dan lain sebagainya. Kelima, penyuluhan pembuangan limbah industri. Jadi, industri-industri yang mengeluarkan limbah cair hendaknya diberikan penyuluhan agar mereka melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Ini perlu pengawasan ketat dari pemerintah, karena sampai saat ini masih banyak industri-industri yang membuang limbah cairan begitu saja ke sungai. Yang keenam, penyuluhan bagi penggunaan transportasi laut. Bagi masyarakat pengguna transportasi laut, hendaknya diberikan penyuluhan agar memastikan kendaraan mereka tidak bocor dan tidak mencemari air laut itu sendiri. Ketujuh, peraturan yang tegas kepada para pengusaha minyak. Kenapa peraturan tersebut dibuat? Agar tidak membuat kilang minyak dekat pemukiman penduduk. Kilang-kilang minyak hendaklah didirikan sejauh mungkin dari kawasan pemukiman agar tidak membahayakan masyarakat sekitar jika terjadi kebocoran minyak yang dapat mencemari laut. Yang kedelapan, pemerintah hendak membuat peraturan yang tegas untuk pembuangan limbah beracun. Dengan peraturan yang ketat, maka para pengusaha akan berpikir untuk membuang limbah cair begitu saja. Pengolahan limbah yang mahal sudah menjadi resiko sebagai pengusaha. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini adalah pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah ini adalah bagian penting dalam hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Untuk mencegah pencemaran air semakin meluas, maka perlu adanya penanggulangan terhadap pencemaran air ini. Penanggulangan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu penanggulangan teknis dan penanggulangan non-teknis.
Penggunaan air raksa sebagai bahan untuk mengikat dan memisahkan biji emas sendiri yang tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak bagi penambang emas maupun masyarakat sekitar lokasi penambangan emas, di mana air raksa yang sudah dipakai dari hasil pengolahan biji emas dibuang begitu saja di badan sungai dan akan terjadinya pencemaran air oleh air raksa itu dan akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat sekitar. Untuk itu perlu diketahui dampak yang timbul dari air yang tercemar dan bagaimana cara untuk mencegah atau mengatasi pencemaran air yang semakin meluas. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.